Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan daurah yang alhamdulillah sudah yang keempat kalinya kita laksanakan di tempat kita ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tema kajian kita atau judul kajian kita adalah jadilah seperti mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita jadikan mereka menjadi ikutan yang dengannya kita mencontoh muamalah mereka, amal ibadah mereka, dan banyak hal lain yang insya Allah nanti akan dikupas secara umum yang akan disampaikan nanti oleh pemateri Al-Ustaz Abu Zubair LC, yaitu tentang bagaimana akidah kita terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan sahabat, kemudian larangan mencela sahabat, dan anjuran untuk mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian uraian umum yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dan sebagai pengantar daurah kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hafizahullah. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, untuk lebih mencapai maksud dan tujuan kita hadir di sini, kita persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya. Para Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah, menyebut asma-Nya, memahasucikannya. Begitu besar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah kepada kita. Bahwa kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang berusaha keras, bertekad untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahwa kita sampai saat ini masih dianugerahkan semangat untuk hadir di taman-taman surga dunia, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tafaqquh fid din. Semoga perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta perpisahan kita setelahnya, perpisahan yang terjaga dari perpecahan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana banyak kaum muslimin yang kehilangan suri tauladan. Kita hidup di zaman di mana tidak sedikit kaum muslimin yang salah mengambil panutan, sehingga orang-orang yang tidak layak dijadikan suri tauladan, contoh, figur dan idola dianggap sebagai bintang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang sebagai petunjuk bagi manusia untuk menunjuki mereka arah. Lalu mereka melupakan bintang-bintang yang senantiasa bersinar. Kehidupan mereka bagaikan lentera dalam kegelapan. Melupakan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulub. Allah dapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi. Lalu Allah memilihnya untuk dirinya. Wabta'athahu bi risalatihi. Dan Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah melihat kembali hati-hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah dapatkan hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu wazara'a nabiyhi. Lantas Allah jadikan mereka sebagai wazara, pendamping-pendamping Nabi, yuqatiluna ala dinih, yang berperang di atas agamanya. Mereka lah suri tauladan kita yang sesungguhnya, yang sepatutnya kaum muslimin dan muslimat mengenal kehidupan mereka, membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang telah mereka toreh dengan cinta emas
perjuangan mereka, lalu menjadikan cerminan dalam kehidupan untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita berkumpul hari ini. Untuk itu kita duduk bersama, hidup bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya beberapa saat. Agar hati dan jiwa kita kembali tercambuk untuk meneladani perjuangan mereka, meneladani pengorbanan mereka, meneladani akhlak dan perilaku mereka yang telah membuka hati-hati manusia ketika itu dengan akhlak dan budi pekerti mereka yang menaklukkan negeri-negeri di dunia ketika itu dengan akhlak mereka sebelum dengan pedang mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang hadirin ketahui, judul materi kita hari ini, jadilah seperti mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari madrasah sahabat, ada beberapa konsep yang mesti kita pahami dengan benar, yang merupakan bagian dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dengan pengertian sahabat. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama kita telah menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan beberapa paparan para ulama. Definisi sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia beriman dan mati di atas keimanan itu. Mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beriman dan dia wafat atau mati di atas keimanannya itu. Sehingga barang siapa yang beriman di masa itu tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam kategori sahabat. Seperti Abu Muslim Al-Khawlani atau Ma'di Karib Az-Zabiri, Ma'di Yakrib Az-Zabiri, yang beriman tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang beriman tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istilahnya mukhadram. Disebut mukhadram. Begitu juga apabila ada yang dia beriman lalu tidak mati di atas keimanannya itu, menyatakan keimanannya, tidak mati di atas keimanannya, itu juga tidak termasuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di Haji Wada yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 100.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara mereka ada yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bermulazamah, yang hidup lama bersama Rasulullah, ada yang hanya sedikit, ada yang hanya sebentar bertemu beriman dan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keutamaan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertingkat-tingkat atau berderajat. Masalah yang kedua, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai seorang muslim kita wajib mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta loyal terhadap mereka. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi pilihan umat ini. Orang-orang yang paling afdal
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang di masaku, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, tabi'in, orang-orang yang mengikuti orang yang pernah menemani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Nah, para sahabat adalah yang terbaik berdasarkan pujian dan rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdasarkan pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita wajib loyal kepada mereka, mencintai dan ridho terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meletakkan mereka pada posisi yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Bahkan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejatinya mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama, tanda keimanan, dan membencinya adalah kekufuran dan tanda-tanda nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdhuhum." Tanda-tanda keimanan diantaranya adalah mencintai Ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar, dan membenci mereka adalah nifaq. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya yang tidak suka kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah orang-orang kafir yang menyimpan kebencian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Di surah Al-Fatah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار." Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang bersamanya di kala senang dan susah. Lalu Allah menceritakan sifat-sifat mereka. Allah ceritakan sebagian sifat-sifat mereka. Allah katakan, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Orang-orang beriman akan merasa tenang. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Lihat, liyaghiza bihimul kufar. Karena Allah hendak menjadikan orang-orang kafir jengkel terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha terhadap mereka, menjadikannya suri tauladan dan panutan, merupakan tanda dan salah satu bukti keimanan. Sebaliknya membencinya adalah tanda-tanda nifaq. Bahkan tidak ada yang membencinya, kata Allah, kecuali orang-orang kafir. Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mencela agamanya. Kenapa? Karena agama ini tidak sampai kepada kita kecuali melalui perantara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menukilkan agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Nanti insyaallah kita akan kupas lebih dalam masalah hukum mencela sahabat pada bab atau bagian khusus insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang mewajibkan kita mencintai dan loyal kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah di surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, pria-pria mukmin, wanita-wanita mukminah, mereka itu loyal terhadap sesama mereka, saling mencintai, saling membela, dan saling melindungi. Nah, orang beriman yang paling kuat keimanan, orang beriman yang telah diyakini keimanan secara pasti, yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kita sebagai seorang beriman juga wajib untuk loyal, mencintai, membela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi selain dari yang telah kita sebutkan. Mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat yang besar di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran menegaskan ini di surah Al-Maidah ayat 56. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Barang siapa yang berwala, loyal, mencintai Allah dan Rasulnya, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang beriman di ayat ini secara khusus adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mencakup orang-orang beriman yang lainnya, tetapi ayat ini turun pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah itulah yang akan menang. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa setiap orang yang ridho dengan Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat, serta ditolong di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu zaman pada manusia. Fayaghzu fi'amun minan nas. Lalu sekelompok manusia, maksudnya kaum muslimin, pergi berjihad, berperang. Fayaqulun, lalu mereka berkata, "Fikum man sahiba Rasulullah." Fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kalian yang pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bertanya, apakah di antara pasukan mereka ini ada para sahabat? Maka kaum muslimin menjawab, "Na'am." Ya. Fayuftahu lahum. Maka Allah berikan kemenangan kepada mereka.
Tsumma ya'ti 'ala nasi zamanun. Kemudian datang lagi satu masa manusia berperang lagi. Ditanyakan lagi, hal fikum man sahiba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara pasukan kaum muslimin orang-orang yang pernah menemani atau bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaquluna na'am. Mereka menjawab ya. Fayuftahu lahum. Allah berikan lagi kemenangan kepada mereka. Tsumma ya'ti 'alan nasi zaman. Kemudian datang lagi satu masa. Manusia berperang lagi. Lalu ditanyakan, hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kalian hai kaum muslimin yang pernah menemani atau menjadi sahabat atau teman orang yang pernah menemani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, ya, ada di antara kami mereka. Fayuftahu lahum. Maka Allah berikan kemenangan kepada mereka. Lihat, begitu besar kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin diberikan kemenangan salah satunya karena mencintai dan meneladani mereka. Kemudian di antara manfaat mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling utama dan paling besar manfaatnya, bahwa orang yang mencintai mereka akan dikumpulkan di akhirat bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita tentunya menginginkan itu. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa lam yalhaqu bihim. Duhai Rasulullah, bagaimana menurutmu seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bertemu dengan mereka? Maksudnya mencintai para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama orang yang dicintainya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihatlah siapa yang kita cintai. Perhatikanlah siapa yang kita cintai. Karena itulah kelak yang akan menjadi teman kita di akhirat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Abu Bakar dan Umar. Artinya mencintai para sahabat itu ibadah. Ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan para sahabat menganggap mencintai Abu Bakar dan Umar itu termasuk ibadah yang sangat utama. Dengarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini dari sahabat Anas bin Malik. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma a'adatta laha?" Engkau bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu jika terjadi? Apa yang telah engkau siapkan? Sahabat tadi menjawab, saya tidak menyiapkan sesuatu yang besar. Tidak ada yang saya siapkan. Hanya saja, uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saja, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tadi, anta atau innaka ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas berkata, setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Tidak ada lagi yang lebih menggembirakan kami setelah keislaman kami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas berkata, "Fa ana," maka saya uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr, mencintai Abu Bakar. Wa Umar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum.
dan saya berharap bisa berkumpul dengan mereka nanti karena saya mencintai mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Dan wajib kita mengatakan juga, selayaknya sepatutnya kita mengatakan juga bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai seluruh sahabat Rasulullah SAW, dan kita berharap bisa berkumpul bersama mereka, walaupun kita tidak bisa beramal seperti mereka. Tapi tidak cukup dengan perkataan saja, harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min as-sunnah. Mencintai Abu Bakar dan Umar, mengenal keutamaan keduanya termasuk sunnah. Imam Malik berkata, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar. Kana salaf, dengarkan wahai para orang tua, wahai para bapak dan para ibu, bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'in mengajarkan anak-anak mereka. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama 'allamuhum suratan minal Qur'an. Dahulu para salaf mengajarkan anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Allah. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang telah kita kenalkan kepada anak-anak kita sehingga menjadi suri tauladan bagi mereka? Bisa mereka contoh, mereka jadikan figur yang mereka berangan-angan berharap menjadi seperti itu. Kapan kita mendapatkan generasi yang bercita-cita ingin seperti Abu Bakar, ingin seperti Umar, ingin seperti Mus'ab bin Umair, ingin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin seperti Khalid bin Walid, dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan generasi terdahulu, para ulama kita memahami betapa pentingnya menanamkan kecintaan kepada para sahabat, apalagi di zaman kita di mana kaum muslimin kehilangan suri tauladan dan qudwah. Kedua asar Ibnu Mas'ud dan juga perkataan Imam Malik tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai kewajiban mencintai dan loyal kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Masalah yang berikutnya, wajib meyakini keutamaan dan keadilan mereka, serta menahan diri dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, ini sangat penting. Ini masalah yang banyak tergelincir padanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang benar, sehingga dengan lancang lisan dan lidah mereka menyakiti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan yang lalu ada salah seorang ustaz MA petang hari memberikan kajian sejarah di RTC. Sepertinya salah satu dosen di perguruan tinggi di tempat kita ini, dan salah satu dai atau seorang yang dianggap ustaz. Entah karena kejahilan dia, kedangkalan ilmu, atau memang dia tidak mengenal dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak malu untuk menahan lidahnya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita tentang perselisihan yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, yang berujung kepada peperangan di antara keduanya. Lalu dia ucapkan kata-kata yang seorang mukmin, kalau dia betul-betul mengenal
keutamaan para sahabat, dia akan takut mengucapkannya. Kalau seseorang yang mau mengukur diri apa yang telah dia perbuat dibanding sahabat-sahabat Rasulullah, dia akan merasa kerdil dan tidak akan ada arti apa-apanya. Dia bercerita bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, hanya karena kekuasaan rela membunuh saudaranya seagama Ali bin Abi Thalib. Dia katakan seperti itu. Hanya karena kekuasaan Muawiyah rela membunuh Ali bin Abi Thalib, saudaranya seagama. Ini kata-kata yang luar biasa. Karena kekuasaan. Artinya apa? Artinya Muawiyah seorang sahabat penulis wahyu yang memiliki keutamaan besar. Haus kekuasaan, lupa terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membunuh sahabat utama. Orang ini mungkin dia tidak membaca kitab-kitab sejarah, atau dia memang tidak pandai untuk membaca kitab-kitab sejarah, sehingga dia membaca kitab-kitab terjemahan yang ditulis oleh orang-orang yang tidak menyukai sahabat-sahabat Rasulullah atau terfitnah oleh riwayat-riwayat Syiah yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan keutamaannya diakui oleh segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengakuinya. Pernah suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan setelah sholat Isya, lalu dia sholat sunat, kemudian witir 1 rakaat saja. Langsung witir 1 rakaat. Ada yang tahu, dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Dilaporkan, ya Muawiyah, aneh dia witir cuma 1 rakaat sudah sholat Isya langsung, sudah selesai sholat sunat. Apa jawab Ibnu Abbas? Innahu faqih. Innahu faqih. Dia itu seorang yang faqih. Lihat. Ibnu Abbas yang termasuk kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas yang juga sahabat utama yang digelari oleh Rasulullah habrul ummah, turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Lautan ilmu umat ini mengakui ilmu Muawiyah, innahu faqih. Dia itu. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, saya tidak melihat pemimpin-pemimpin kalian yang sholatnya lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa hada, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah juga dikenal wara, takwa. Oleh karena itu dia dipilih oleh Rasulullah, dipilih sebagai penulis wahyu, dipilih oleh Abu Bakar, dipilih oleh Umar, dipilih oleh Utsman sebagai pemimpin gubernur. Ini menunjukkan keutamaannya diakui. Bahkan dia menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin, menjadi Amirul Mukminin. Itu pun sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Muawiyah membantu Rasulullah berwudu. Dituangkannya air, Rasulullah membungkuk berwudu, lalu Rasulullah menoleh ke atas melihat wajah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muawiyah, in wullita amran fattaqillah." Hai Muawiyah, jika suatu saat nanti engkau diberi kepemimpinan, dijadikan pemimpin, bertakwalah kepada Allah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dengan mukjizatnya, ilmunya diberikan oleh Allah, sudah memberikan isyarat-isyarat bahwa Muawiyah ini memang akan menjadi pemimpin. Dan sesungguhnya yang membunuh Ali bin Abi Thalib bukanlah Muawiyah, tetapi adalah antek-antek Yahudi, pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah, orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, kaum Khawarij, pemberontak dan pembelot. Bahkan sebenarnya bukan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dibunuh,
yang dibunuh juga dalam waktu yang sama di subuh hari, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Al-As. Kaum Khawarij yang mengkafirkan mereka sepakat pada waktu tertentu yang mereka sepakati, waktu subuh, bergerak serentak untuk membunuh 3 orang ini. Karena mereka anggap kafir. Adapun Muawiyah ditikam ketika dia keluar salat subuh.